Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah rahmati, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya yang sangat tidak terhingga, yang sangat banyak. Oleh sebab itu marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketakwaan kepadanya. Karena syukur tersebut akan dikatakan orang-orang melaksanakannya dan dikatakan pelakunya asyakir, orang yang bersyukur adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan kajian kita, masih pembahasan berkaitan dengan tabarruk atau hukum mencari berkah. Dan pada pembahasan ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih bertabarruk kepada sesuatu yang dilarang atau dikenal dengan istilah at-tabarrukul mamnu', tabarruk yang dilarang. Jadi pada pertemuan yang lalu penulis kitab ini membawakan dalil dari firman Allah surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Kemudian beliau melanjutkan. Jadi pada ayat yang sebelumnya beliau membawakan firman Allah ayat yang ke-19 dari surah An-Najm ini. Allah berfirman afara'aitumul lata wal uzza. Jadi maksud dari ayat ini adalah kabarkan kepadaku wahai orang-orang kafir Quraisy sekalian, oleh kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah Al-Lat wal Uzza ini nama dari sesembahan mereka? Apakah sesembahan kalian tersebut, patung yang kalian sembah ini bisa mendatangkan manfaat kepadaku atau menolak mudarat atau mara bahaya dariku? Wa manata salisatal ukhra, dan yang ketiga manat, apakah manat juga bisa memberikan manfaat? Adakah manfaatnya? Bisakah dia menolak misalkan ada penyakit menimpa diriku, kata Rasulullah Ini makna dari ayat ini. Dan telah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya Al-Lat itu ada dua cara pembacaannya Pak Kalau dibaca dengan ditasydidkan huruf ta-nya Al-Lat ini maknanya adalah nama batu besar yang berwarna putih, di atasnya ada rumah yang disembah oleh Bani atau orang Taif Kemudian kalau dibaca tanpa ditasydidkan afara'aitumul lata
bukan afaraitumul latta ya. Maka maknanya adalah seseorang yang suka membuat makanan yang diberikan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji di masa jahiliyah. Nah, kalau nggak salah sampai di situ kemarin ya. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan Al-Uzza. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Uzza? Al-Uzza kata beliau adalah syajaratun ya, syajaratu samrin, pohon samar, namanya pohon samar ya. Qad bunya haulaha, yang sudah dibangun di sekitar pohon tersebut ada bangunan gitu, ada rumah juga. Laha astarun baina Makkah wa Thaifi. Kemudian pohon ini memiliki ya tirai-tirai, karena astar itu jamak dari satrun atau siter. Jadi pohon besar Pak, ada bangunan di sekitarnya, kemudian di bangunan pohon itu dan juga pada pohon itu ada tirai-tirai. Nah, kemudian pohon ini ya disebutkan dalam hadis ya bahwasanya pohon ini memiliki penunggu, memiliki jin. Nah, sehingga orang-orang jahiliyah bisa berkomunikasi, berbicara dengan pohon yang mereka namakan Al-Uzza ini. Setelah Rasulullah memenangkan Allah menangkan gitu ya, dan bisa membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, sehingga orang-orang kafir Quraisy tunduk di bawah kekuasaan beliau. Ketika hijrah itu kan beliau menyusun kekuatan, kemudian kembali merebut kota Mekah dengan perdamaian ya. Karena memang orang-orang suku Quraisy yang masih musyrik waktu itu tidak memiliki kekuatan lagi. Maka Rasulullah mengutus sahabat Khalid bin Walid ya untuk menebang pohon ini sekaligus membunuh jin yang ada di pohon tersebut. Maka jangan ada keyakinan Pak, rasa takut dengan jin ini nggak boleh, karena jin itu lemah ya, apalagi jin kafir. Jadi setiap jin kafir itu dinamakan syaitan. Syaitan itu sendiri sifat Pak, sifat kepada sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran ya. Syaitan bisa melekat pada jin dan bisa juga melekat kepada manusia, sehingga ada istilahnya syaitan ini dalam Al-Quran ya, syaitanul ins, syaitan dari golongan manusia. Jadi setiap orang yang pembangkang, sombong, jauh dari kebenaran, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak taat sama Allah, nah ini syaitan itu. Kemudian ada syaitanul jin, syaitan dari golongan jin. Makanya dalam surah Al-Jin itu kan kita disuruh berlindung dari syaitan, minal jinnati wan nas. Syaitan dari golongan jin ada, setiap jin kafir. Nah, namun syaitan itu sudah Allah berikan sifatnya, ya kan? Bahwasanya syaitan itu lemah, ya kan? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu tipu dayanya itu sebenarnya lemah. Baik itu tipu dayanya berupa waswas maupun kekuatannya lemah. Namun syaitan itu hanya memiliki kekuatan pengaruh bagi orang-orang yang mau terhasut dengan syaitan. Makanya ya kita dilarang oleh Allah jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u ya khutuwati syaitan gitu. Allah mengatakan jangan ya mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi apa langkah-langkah syaitan itu Pak? Seluruh tindak tanduknya, seluruh tipu dayanya. Jadi seluruh tipu daya syaitan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Seluruh ya hasutan-hasutan yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah sesungguhnya itu adalah khutuwatus syaitan. Jadi di mana kita tahu Pak ini perbuatan adalah langkah-langkah syaitan atau tidak? Gampang. Maka butuh ilmu.
Nah, segala yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, segala yang Allah haramkan, atau terkadang dia nggak haram Pak, hukum awalnya, hukum asalnya boleh-boleh saja, namun yuaddi ilal haram, namun mengantarkan kepada perkara haram, maka itu juga talbis syaitan itu. Ya. Nenek moyangnya iblis ya. Kalau Imam ya, Ibnu Jauzi dalam kitabnya menjelaskan itu ya, dengan judul Talbisul Iblis ya. Perangkat-perangkat syaitan ya, perangkap-perangkap syaitan itu. Kemudian yang ketiga, manat namanya Pak ya, sesuai dengan ayat ini, surah An-Najm ayat 20-nya. Wa manata salisatal ukhra, dan manat yang ketiga yang lainnya. Kemudian manat itu apa? Berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan, manatun, yang disebut dengan manat adalah sanamun lil mushallal, adalah sebuah patung, sebuah berhala yang berada di daerah namanya Mushallal. Mushallal ini nama daerah di mana letaknya Pak? Beliau jelaskan baina Makkah wal Madinah, yang terletak di antara kota Mekkah dan Madinah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan manat gitu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ketiga manat? Maka ada alasannya. Jadi alasannya kata Syekh Shalih Al Fauzan adalah ini bentuk celaan dari Allah. Zammun laha bit ta'akhuri, bentuk celaan untuk jenis manat ini, jenis patung yang bernama manat ini. Oleh sebab itu diakhirkan penyebutannya oleh Allah. Ai al-mutaakhirah al-wadi'ata al-miqdar, disebutkan terakhir karena miqdarnya, karena kedudukannya wadi'ah, di bawah atau yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasannya kenapa kok manat yang Allah katakan as-salisatal ukhra, yang tiga yang terakhir gitu ya. Kenapa? Karena menunjukkan dia adalah yang paling tercela, yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya surah An-Najm ayat 21-nya Allah berfirman, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian menjadikan anak-anak laki-laki untuk kalian dan kalian berikan ya anak-anak perempuan untuknya, untuk Allah. Kalian menganggap anak laki-laki boleh bagi ke kalian karena kalian sangat, wahai orang kafir Quraisy ya, sangat terhina ya, sangat malu kalau seandainya yang lahir adalah anak perempuan. Ya, jadi Pak, kalau seandainya ada orang sekarang yang merasa malu, yang merasa minder ya, yang merasa turun harga dirinya ketika Allah lahirkan, Allah berikan, Allah titipkan baginya, kemudian istrinya melahirkan anak perempuan, ada merasa malu, ini termasuk ada tradisi orang jahiliyah. Karena sama saja manusia itu Pak, di mata Allah manusia itu sama saja, baik laki-laki maupun perempuan sama, namun yang membedakannya adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, menurut Allah, adalah yang paling bertakwa. Bahkan ada wanita-wanita yang bertakwa yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran Pak. Contohnya Maryam, satu-satunya wanita yang disebut langsung namanya. Ada nggak Pak nama wanita lain yang langsung Allah sebut namanya? Ada nggak Pak? Nggak ada jawabannya. Menunjukkan apa? Wanita itu juga kalau bertakwa mulia di sisi Allah. Padahal Maryam bukan nabi, namun melahirkan nabi. Dia wanita yang bertakwa, yang salehah. Sehingga sampai Allah sebut juga namanya. Ada surat Maryam ada. Kemudian dalam surah At-Tahrim ya, ayat-ayat yang terakhir Allah ulang namanya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Ahsanat farjaha. Kenapa
Maryam itu menjadi wanita yang mulia? Alasannya jelas dalam ayat ini. Surah Tahrim ayat yang terakhir ini. Allati ahsanat. Ahsanat itu artinya apa? Dia memelihara kemaluannya. Jadi kemaluan di sini seluruh yang mengarah kepada aurat itu kemaluan, malu untuk dibuka. Jadi kenapa wanita itu mulia di sisi Allah? Karena ahsanat farjaha. Karena dia menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Maka bohong kalau ada wanita mengatakan sekarang, ya penting kan hati Pak Ustadz, ya. Gak penting pakai jilbab, na'udzubillah, ya. Hati itu akan menjadi baik kalau ditutup, iya kan? Ada juga orang yang mengatakan seperti itu keliru Pak, ya. Berarti dia lebih tahu daripada Allah gitu. Allah saja bilang Maryam itu menjadi manusia, menjadi wanita yang terbaik itu allati ahsanat farjaha. Sehingga Allah berikan kelebihan, Allah tiupkan pada rahimnya ruh ciptaan Allah, yakni Nabi Isa. Allah nampakkan kekuasaannya, bahwasanya Allah mampu menciptakan tanpa ada ayah. Dan Nabi Adam sebelumnya lebih luar biasa lagi. Allah mampu menciptakannya tanpa ada ayah dan ibu. Di sini yang melahirkan keyakinan bagi kita, kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis sahih Pak, ya, beliau memberikan arahan kepada sahabat ketika itu yang lagi galau gitu, ya. Maka Rasul mengatakan fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta langsung sama Allah. Wa idza ista'anta, kalau engkau beristi'anah, ya, memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau kita betul-betul ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menolong kita. Kalau betul-betul kita ikhlas ya memohon ampunan kepada Allah, maka pasti, ini enggak ragu Pak, boleh jadi enggak, pasti. Karena Allah itu maha pengampunnya, pasti Pak. Allah maha pemberi, pasti. Kalau kita kan enggak pasti, kita manusia Pak, ya. Kadang mood enak ngasih, ya. Lagi mood enggak enak udahlah, ya, enggak mau ngasih. Makanya kita disuruh memang totalitas kalau minta sama Allah. Kalau Allah itu enggak mut-mutan gitu Pak, ya. Allah itu betul-betul maha pengasih, maha pemberi. Maka mintalah pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia Pak, terkadang kita akan kecewa kalau terlalu berharap. Maka jangan terlalu berharap sama manusia. Berharap sama Allah, manusia hanyalah sarana saja gitu ya. Dan namun hati kita ini Pak harus kita sama Allah dulu. Ya Allah kasih aku rezeki, ya Allah gitu. Ikhtiarnya apa? Minjam sama teman dulu gitu. Iya bisa. Minjam itu kan nggak haram Pak. Ya, memang dalam keadaan membutuhkan. Ternyata teman kita nggak ngasih, kita nggak ngupat, kita nggak marah, berarti Allah belum mengizinkan. Nggak apa-apa, sabar dulu gitu. Mungkin Allah lebih tahu, ya keadaan kita waktu itu belumlah ya memungkinkan untuk dikasih uang gitu. Allah lebih tahu. Sehingga apa, kalau hati kita sudah kita pautkan kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa Pak. Tapi kalau hati kita itu sudah berharap dengan manusia, ya kan, nggak dikasih, ngupat kita, marah kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ayat ini, orang-orang kafir Quraisy mereka terhina kalau lahir anak perempuan. Namun kebalikannya, mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Nauzubillah. Ini ucapan batil, ya. Karena malaikat itu tidak seperti manusia yang dilahirkan gitu. Enggak ada juga. Karena malaikat itu tidak diberikan oleh Allah syahwat, ya, hawa nafsu, enggak ada. Dan malaikat itu ulama juga mengatakan tidak ada dalil yang sahih
mengatakan ada jenis kelamin tertentu. Namun malaikat bisa berubah wujud, bisa berubah menjadi sahabat, bisa berubah menjadi laki-laki gitu ya. Nah, sesuai dengan perintah Allah. Karena memang malaikat itu Pak tidak ada pilihan dalam kehidupannya. Semuanya di bawah aturan Allah. Sehingga malaikat itu makhluk yang tidak pernah ya berbuat maksiat. Karena ulama mengatakan tidak ada hawa nafsu. Potensi nafsu itu tidak ada pada malaikat. Semuanya Allah berikan fitrahnya itu kebaikan, keimanan, ketaatan saja. Namun manusia diberi ya oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, pilihan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun kalau ada manusia yang bertakwa padahal ada potensi negatif pada dirinya, namun dia sucikan itu, dia lawan hawa nafsunya yang jelek itu, ya maka kedudukannya melebihi malaikat. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada manusia dalam rangka menghormatinya sebagaimana Adam alaihissalam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini terkait firman Allah, alakumudz dzakaru taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa dzakaru, ya. Kalian menjadikan untuk kalian apa yang kalian sukai dari anak, yaitu anak laki-laki. Walahul untha, dan untuknya kalian berikan untuk Allah itu anak perempuan, ya. Taj'aluna lahul inatha, kalian jadikan bagi Allah itu anak perempuan. Kalian klaim gitu ya, kalian anggap, kalian sangka bahwasanya Allah itu memiliki anak perempuan. Haitsu taqulun, tatkala kalian mengatakan al malaikatu banatullahi, para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Nah, ini bentuk ya bukti bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin dari kafir Quraisy, mereka ya mengatakan Allah itu memiliki anak perempuan, yakni para malaikat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kekeliruan mereka. Sehingganya Allah bantah, Allah sangkal apa yang mereka yakini. Tilka izang qismatun dhiza. Kalau begitu ya, itu adalah pembagian yang tidak betul. Itu pembagian yang batil. Dhiza artinya adalah jaurun wa batilun. Sebuah ya kezaliman dan kebatilan. Kemudian in hiya illa asmaun sammaitumuha, apa yang kalian ucapkan itu adalah nama-nama yang kalian namai saja oleh kalian, antum, oleh kalian, wa abaukum, dan ayah-ayah kalian. Ma anzalallah, Allah tidaklah menurunkannya, biha, dengannya, min sultan, ya, dari pengetahuan pun, dari ilmu. Sultan ini bisa bermakna dalil ilmu, ya. Allah tidak menurunkan ilmunya, Allah tidak menurunkan dalilnya atas apa yang kalian sebutkan tersebut. Dan dari termasuk juga ya patung-patung yang kalian sembah, yang kalian namai dengan Allat, Uzza, Manat, itu ya. Ini kan orang kafir Quraisy itu Pak, menamai patung-patung. Jadi penamaan kalian itu kalian dewek gitu. Ini hasil dari pemikiran kalian dan bapak-bapak kalian yang diwariskan kepada kalian dan kalian wariskan kepada generasi setelah kalian. Tidak ada dalilnya gitu. Tidak ada keterangannya dari Allah. Makanya kita beragama mestilah harus sesuai dengan keterangan dari Allah. Makanya orang dikatakan, Bapak Ibu, dikatakan mengikuti hawa nafsu itu apa? Jadi mengikuti hawa nafsu itu sifatnya global, umum. Tidak hanya mengikuti nafsu syahwat, nafsu ya seksual saja. Namun mengikuti hawa nafsu itu maknanya umum. Hawa di sini bermakna keinginan gitu. Nafs itu jiwa. Jadi seseorang mengikuti apa yang disukai oleh jiwanya dan menyelisihi apa yang telah Allah tentukan, yakni agama yang Allah telah turunkan ini. Contoh di antara orang mengikuti hawa nafsu adalah Allah mengatakan ya, dirikanlah salat. Walaupun orang yang nggak pernah berzina, dia ya nggak pernah melakukan homoseksual, enggak. Namun yang nggak salat dia Pak, ini tetap dalam Islam bapak itu telah mengikuti hawa
hawa nafsu. Telah mengikuti keinginan nafsunya yang menyelisihi apa yang telah Allah turunkan, yakni perintah untuk salat. Atau dia tidak bayar zakat, ya uangnya sudah mencapai nisab, ya sudah 1 tahun, sudah haulnya sudah tercapai 1 tahun. Walaupun dia nggak pernah berzina, walaupun dia nggak pernah melakukan hal-hal yang keji gitu ya, namun dengan dia tidak melaksanakan kewajibannya, ini juga dalam Islam dikatakan telah mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ya disebut oleh dalam salah satu ayat Al-Quran itu, Pak, orang itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Jadi dia itu sudah diatur oleh jiwanya gitu. Jadi jiwanya itu Bapak Ibu tidak diatur oleh Al-Quran lagi. Al-Quran ini kan kalamullah, aturan Allah, firman Allah, perkataan Allah, ini aturan panduan hidup kita. Jadi kalau jiwa kita itu sudah menyelisih Al-Quran, berarti telah kita jadikan jiwa kita itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga orang yang menjadikan seperti orang Nasrani, mereka jadikan rohib mereka, pendeta mereka arbaban min dunillah, tandingan sekutu-sekutu ya selain Allah. Bagaimana bentuknya? Apakah mereka sembah, sujud? Enggak. Ketika mereka mentaati pendeta mereka, ketika pendeta mereka menyelisihi ayat-ayat Allah, ketika pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikuti tanpa ilmu gitu ya, berarti mereka telah menjadikan pendeta tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali kepada perkataan pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ketika menjelaskan penggalan-penggalan kata dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Kemudian dhiza kita sudah tahu maknanya, yaitu kezaliman dan kebatilan, jaurun wa batil. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menisbatkan anak laki-laki untuk Allah dan untuk mereka anak-anak perempuan untuk Allah dan untuk mereka anak laki-laki, ini adalah pembagian yang batil kata Allah. Kemudian yang mereka sembah itu tidak lain melainkan hanyalah nama-nama yang mereka namai sendiri oleh mereka dan oleh ayah-ayah mereka yang Allah tidak menurunkan keterangannya, dalilnya. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah yang mereka ikuti melainkan hanyalah sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dikehendaki oleh nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah, al-huda, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah ini yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, dan kita lanjutkan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan asma'an maknanya adalah mujarradu tasmiyatin, sekedar penamaan saja, sekedar nama yang mereka buat saja. Sammaitumuha, yang kalian namai ya, min tilqa'i anfusikum, dari ya menurut gitu ya diri kalian sendiri. Kemudian Allah tidak menurunkan hujjah, Allah tidak menurunkan sultan. Sultan di sini adalah ai min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha. Allah tidaklah menurunkan hujjah, Allah tidak menurunkan petunjuk gitu. Burhan ini hujjah sama, petunjuk artinya dalil gitu. Ala uluhiyatiha, akan ketuhanan patung-patung yang kalian sembah itu, yang kalian namai dengan Latta, yang kalian namai dengan Uzza, yang kalian namai dengan Manat, dan nama-nama yang lainnya, itu Allah tidak pernah menurunkan keterangannya, tidak pernah menurunkan sultan, hujjah ya, burhan, petunjuk tentang hal itu. Dan tidaklah yang mereka ikuti ya iyattabi'una, dan tidaklah yang mereka ikuti ma yattabi'una ay laisa lahum mustanaddun, tidak ada topangan ya,
Tidak ada sandaran mereka yang mereka ikuti itu nggak ada gitu. Nggak ada Al-Quran ya, nggak ada petunjuk ilahi ya. Illa dhann, kecuali sangkaan saja, ai husna dhannihim bi abaihim, berbaik sangka terhadap ya nenek-nenek mereka saja atau ayah-ayah ya, keturunan apa nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka saja. Jadi nggak boleh Pak ya kita mengikuti hanya sekedar berprasangka baik padahal kita tidak mengetahui ya keterangannya dari Al-Quran. Ini adalah peninggalan warisan dari nenek moyang kami, padahal jelas-jelas itu adalah tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran, maka nggak boleh kita ikuti. Contoh Pak ya, bahwasanya di antara tradisi nenek moyang kita ya, kalau seandainya seseorang itu membuat rumah, maka peninggalan nenek moyangnya apa? Dia harus menyembelih ayam dan darahnya dicecerkan di pondasi rumah itu dengan keyakinan bahwasanya ini bisa ya menghilangkan sial, sehingga rumahnya nanti berkah, sehingga rumahnya itu tidak diganggu roh-roh halus, jin, dedemit, siluman dan sebagainya gitu ya. Ini tentu keyakinan yang salah, peninggalan yang salah. Atau contoh yang lain ya, ibu-ibu ketika asyik masak di rumah tiba-tiba lepas ikatan rambutnya ya, ibu yang di sebelahnya kaget, ini tandanya ada orang yang mau cerai ini katanya. Pernah saya kejadian gitu Pak, waktu kecil-kecil masih ingat ya. Jadi salah satu keyakinan mereka kalau lagi menyanggul rambut tiba-tiba lepas, atau Pak ketika duduk-duduk di rumah tiba-tiba masuk hewan yang bernama kupu-kupu ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ini insya Allah mau datang tamu ini. Nah, ini keyakinan seperti itu Pak, nggak betul. Kenapa? Ya karena menyandarkan sesuatu hal gaib, itu kan gaib gak Pak? Belum terjadi itu gaib, kepada ya sesuatu yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keyakinan ini termasuk di situ, ini keyakinan tahayul ya, bahasa kitanya tahayul, khurafat itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ya al-ma'nal ijmali, karena ini sudah kita bahas ya, seingat saya ya, makna global dari ayat di atas surah An-Najm ayat 19 sampai 23 di atas. Beliau mengatakan yuhajju ta'ala al-musyrikin, Allah memberikan hujjah, memberikan keterangan kepada orang-orang musyrik fi ibadatihim, terhadap peribadahan mereka, ma la yaqilu min hadhil awsani salasah, madza awjadtum ya wa yu'abbihuhum ala jawrihim fil qismati haitsu nazzahu anfusahum anil inasi wa ja'aluha lillah. Kata beliau, ini ya Allah Subhanahu wa taala berhujjah terhadap orang-orang musyrik dalam peribadahan mereka, yang mana peribadahan mereka itu mala yu'qalu, ini yu'qal ya, yang tidak masuk akal ya, min hadhil awsani salasah, dari menyembah berhala-berhala yang tiga yang Allah sebutkan ini. Kemudian ya, apa yang telah kalian buat, maka ini ya membuat kalian tercela. Jadi kalian ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan selain Allah, madza ya ajadtum ya,
yang kalian jadikan itu sebagai sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itulah ya yang membuat kalian tercela. Ala jawrihim fil qismati, kemudian juga karena ya disebabkan kezaliman kalian di dalam pembagian berkenan dengan masalah anak tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi ya. Orang-orang musyrik mereka mengatakan anak-anak Allah itu malaikat yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan bagi mereka adalah anak-anak laki-laki. Ini ya termasuk sesuatu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nazzahu, tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy itu mereka membersihkan diri-diri mereka anil inas, dari memiliki anak perempuan. Mereka nggak mau punya anak perempuan, itu maksudnya. Waja'aluha lillahi, dan mereka jadikan anak-anak perempuan itu bagi Allah. Maka ini juga termasuk yang ya yu'abbihuhum gitu ya, yang mencela, yang menjadikan mereka tercela ketika mereka tidak fair dalam pembagian gitu. Summa yutalibuhum bil burhani, kemudian Allah meminta kepada kafir Quraisy itu, meminta kepada mereka ya petunjuk, hujjah ala sihhati ibadati hadil asnam, atas sahnya, bolehnya menyembah ya berhala-berhala ini. Mana keterangannya kalian? Mana hujjah kalian itu apa gitu? Wa yubayyinu anna dhanna wa rughbatan nufus, dan Allah juga menjelaskan bahwasanya sekedar sangkaan sesungguhnya sangkaan ya, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu la yakunani hujjatan ala hadal matlaq. Ya, dua hal ini bukanlah hujjah atas apa yang mereka berbuat itu. Ya, ini nggak bisa dijadikan hujjah. Kan mereka melakukan itu hanya apa? Hanya mengikuti persangkaan, dan kemudian apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Maka dua hal ini, sangkaan yang pertama, kemudian ya wa matahwal anfus ya, atau raghbatun nufus ya, yang diinginkan oleh jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Dua hal ini ya la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Dua hal ini tidak bisa menjadi hujjah terhadap ya apa yang mereka lakukan itu. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi rusul. Yang hujjah itu adalah ya yang datang dengannya para rasul dari wahyu Allah, minal barahini al-wadihati, yang berupa keterangan-keterangan yang jelas, petunjuk-petunjuk yang jelas, wal hujajil qati'ati, dan hujjah ini jamak dari hujjah ya, wal hujajil qati'ah, dan dalil-dalil yang memutuskan, artinya dalil-dalil yang sudah pasti dari Al-Quran gitu ya, dari sunnah Rasulullah, ala wujubi ibadatillahi wahdahu ya. Ya, jadi dalilnya sudah jelas yang mewajibkan beribadah hanya kepada Allah, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan seluruh bentuk peribadahan penyembahan kepada berhala. Jadi ya dalil dari Allah, keterangan yang Allah turunkan melalui wahyunya, wahyu Allah, firman Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Inilah yang disebut dengan hujjah al-qati'ah, hujjah yang pasti gitu, yang betul-betul memutuskan perkara gitu. Nah, kalau orang-orang kafir Quraisy nggak ada hujjah mereka apa ya, hujjah mereka itu hanyalah persangkaan saja, kan baik kan gitu. Jadi kalau hanya sesuatu yang sifatnya prasangka, maka dalam Islam ini sering kami tekankan, ini bukanlah ya standarisasi kebenaran. Menurut saya, kalau menurut persangkaan saya itu baik, nggak boleh Pak. Ya, kalau itu masalah agama nggak boleh. Kenapa? Karena ini tradisi orang jahiliyah. Yang mereka ikuti adalah ya menurut mereka patung itu bagus gitu, menurut mereka aja. Ada nggak keterangan dari wahyu Tuhan, dari wahyu Allah?
Aku nggak tahu katanya. Nah, ini nggak boleh diamalkan gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi agama kita ini jelas standarisasi kebenarannya. Ada sumber-sumber hukumnya. Jadi kalau di negara kita ya hakim itu nggak sembarangan dia memutuskan ya Pak ya. Dia menjerat seseorang dengan hukuman sekian-sekian, ada pasalnya. Itu hukum dunia gitu ya. Yang terkadang benar kalau sesuai dengan Al-Quran, terkadang batil kalau menyimpang dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu kebenarannya mutlak, itu sering kami sampaikan. Karena banyak orang yang terpengaruh oleh pemahaman liberal. Al-Quran itu kan benar menurut orang Islam. Kata-kata mereka itu hati-hati Pak. Ini ungkapan liberal ini. Nampaknya masuk akal, iya juga enggak kan gitu, iya juga kan gitu. Al-Quran itu benar menurut orang Islam dan belum tentu benar menurut orang non-Islam. Sekarang ya antum orang apa gitu ya? Antum Islam kan? Kalau antum Islam maka antum harus ideologinya ideologis Islam. Ya. Orang Islam mengatakan enggak, Al-Quran itu benar ya dari seluruh sisi, dari seluruh sudut pandang. Orang liberal enggak, Al-Quran itu benar ya menurut kami ya. Baru kalian kan belum tentu benar kan seperti itu ya, enggak boleh Pak ya. Berarti masih ragu kita ya atas kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar menurut Allah ya. Ini hadirin yang dimuliakan, tidak hanya menurut Islam itu ya, menurut siapapun harus benar itu, karena kebenarannya itu mutlak, bukan relatif. Kalau relatif itu kan tergantung artinya. Ya tergantung siapa yang meyakininya. Al-Quran itu benar menurut yang meyakininya benar gitu. Yang enggak kan enggak benar ya. Maka kita katakan ini pemahaman yang keliru ya. Kalau kita orang Islam, maka ideologi kita, keyakinan kita, manhaj kita mestilah Islam. Ya. Jadi kita memandang sesuatu itu harus melalui kacamata Islam. Jangan kita orang Islam namun kita memandang kebenaran itu menurut orang Kristen. Kalau menurut Kristen kan antum enggak benar. Antum orang mana dulu Pak gitu. Harus jelas hitam putihnya antum. Jangan belang ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang liberal kan dia liberal itu artinya Pak bebas. Terkadang dia memandang itu menurut non muslim, kadang menurut ateis ya. Ya. Agama itu kan benar menurut orang yang beragama kata mereka. Nah, kalau menurut orang ateis kan agama itu nggak benar. Nah, dibawalah ya perkataan Karl Marx ya, Stalin ya, tokoh-tokoh ateis dia. Nah, ini ya, nah, itu yang membuat orang itu tersesat kenapa? Karena mereka itu orang Islam namun tidak lagi mengikuti ideologi Islam. Nah, dia orang Islam misalnya, namun masih berideologi orang kafir Quraisy. Gimana dia menjadi Muslim gitu? Karena Islam itu dibangun atas dasar ketundukan. Maka Islam ya, secara bahasa ada al-istislamu lillah. Istislam ya diambil dari kata istislam, istaslama yastaslimu ya, istislaman gitu. Yang maknanya adalah seseorang itu tunduk patuh terhadap Allah berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Islam itu dibangun dengan keyakinan yang bersumberkan kepada wahyu itu. Kemudian akal fungsinya apa? Akal mencarikan argumen-argumen rasional mendukung wahyu. Jadi akal itu Pak dalam Islam itu kedudukannya yang kedua setelah kebenaran mutlak. Kalau akal itu kebenarannya relatif. Kapan akal dikatakan benar? Ketika cocok sama sesuai dengan Al-Quran. Jadi akal itu dituntut untuk memberikan argumentasi rasional membenarkan konsep Al-Quran. Nah, kalau orang liberal tidak ya, atau orang apalah ya pluralis ya, enggak. Orang sekularis enggak seperti itu pemahamannya.
pemahaman mereka Al-Quran itu kebenarannya relatif katanya. Ya, tergantung siapa yang memandang. Kalau orang Islam yalah gitu kan. Nah, kemudian kebenaran mutlak bagi mereka akal. Nah, kalau cocok deh dengan akal dipakainya Al-Quran itu. Kalau nggak cocok dengan akalnya ditinggalkan atau dia majaskan. Nah, ini makna yang sebenarnya nggak seperti itu. Inilah ya bedanya orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak, mereka ya mengedepankan keimanan kepada Al-Quran sebagai kebenaran mutlak. Karena Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi mutlak, tidak ada keraguan terhadap kebenaran Al-Quran sedikit pun. Itulah termasuk rukun iman itu Pak. Al-imanu bil kutub al-munazzalah min Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah. Itu termasuk salah satu rukun iman yang 6 itu. Beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang terakhir itu apa Pak? Al-Quran. Dan Al-Quranlah yang penyempurna. Yang diamalkan itu Al-Quran. Yang lainnya itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Dan hukum-hukum yang lain itu sudah amandemen gitu. Hukum-hukum yang dipakai sekarang itu adalah hukum Al-Quran. Nah, kecuali ada hukumnya enggak bertentangan dengan Al-Quran boleh. Ada hukum-hukum di Taurat misalkan di Zabur ya, kitab-kitab suci umat terdahulu, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran boleh itu. Namun kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran ya seperti dalam Taurat ya, seperti syariatnya Nabi Musa. Kalau orang bertobat itu disebutkan juga dalam Al-Quran ya. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum gitu. Dzalika khairul lakum gitu. Suruh bunuh diri Pak. Ya, itu yang terbaik atas kalian gitu. Itu sudah dihapus itu. Dan dalam Islam enggak ada lagi ketentuan seperti itu. Ya, karena dalam Islam taubat ya cukup bertobat saja tanpa bunuh diri. Ya, kalau umat Nabi Musa taubatnya lebih ekstrim lagi Pak ya. Ya, kalau ingin tobat ya tobat nasuha kemudian kalian mati gitu ya. Tapi kalau dalam Islam Masya Allah ya, walaupun orang banyak berbuat maksiat jangan putus asa. Allah senantiasa menyuruh kita bertobat, cukup dengan menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa, enggak harus bunuh diri ya. Karena memang haram hukumnya bunuh diri dengan alasan apapun enggak boleh Pak. Ya, alasan terlilit utang ya, alasan putus cinta nggak boleh bunuh diri gitu. Ya, atau alasan-alasan apapun dalam Islam itu haram ya. Yang disuruh dalam Islam itu bertobat. Jadi tobat itu sering kami sampaikan Pak, tidak hanya untuk orang berbuat dosa banyak, dosa enggak hanya Pak. Lihat Allah SWT mengatakan Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah. Ini orang beriman loh. Kalau orang kafir lah jelas ya, disuruh betul tobatnya kan. Orang beriman saja disuruh bertobat oleh Allah. Bahkan dalam hadis ya, Rasulullah, manusia yang telah dijamin surga, maksum, terpelihara dari dosa-dosa, yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, luar biasa Pak. Jadi dosa Nabi itu kalau ada dosa gitu udah diampuni gitu. Beliau saja ternyata beristighfar kepada Allah ya dalam satu hari itu, dalam sebuah riwayat mi'ata marrah, 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik gitu ya. 100 kali. Ya, dalam riwayat yang lain aksar min 70 marratan, lebih banyak dari 70 kali gitu ya. Sehingga dalam zikir pagi petang itu kan kita dilanjutkan 100 kali ya Pak ya. Pagi dan petang astagfirullah. Nah, kalau yang singkatnya astagfirullah aja, yang panjang enggak apa-apa juga. Yang penting ada makna istighfar, memohon ampunan dalam itu. Ya. Nah, ini dan samping kita mengingat dosa kita Pak ya, astagfirullah gitu ya. Ingat, sesali dosa kita. Jadi menyesal yang berpahala itu Pak, menyesali dosa. Ya Pak ya. Bukan menyesali karena nggak dapat dunia ya. Oh kalau saya nggak berhenti bangun hari ini masih pakai Pajero saya itu nggak tambah dosa gitu ya. Jadi menyesal yang dapat pahala itu menyesali dosa,
bukan menyesali karena nggak dapat dunia. Ya, ya kalau saya ya dulu nggak masuk pesantren ya, masuk kuliah ekonomi ya, tentu sudah jadi manajer saya. Ya kan gaji udah puluhan juta nih gitu ya. Menyesal ya, ini nggak disuruh masuk pesantren pula. Itu nggak dapat pahala gitu Pak ya. Nah, yang dapat pahala itu kita menyesali dosa, ya Allah ya. Saya menyesal ya Allah, kenapa saya dulu zalim, kenapa saya gini sambil nangis Pak ya. Oh, itu penyesalan jatah terus di pahala, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu ya yang suka nangis, gunakan tangis ibu-ibu itu karena Allah. Tangis karena takut neraka ya, tangis ngingat dosa, jangan tangis yang nggak dikasih uang belanja aja yang nangis ya. Nggak dikasih HP baru nangis dan luar biasa, biar nggak sayang lagi deh, ya kan? Dosa nangis seperti itu ya, nggak dapat pahala itu, ya nggak qanaah, nggak merasa cukup dengan pemberian Allah. Coba ya Allah, kenapa dari dulu aku nggak pakai jilbab nangis ya Allah, betapa banyak dosaku yang lalu ya Allah, aku tampakkan auratku pada laki-laki yang nggak layak melihatnya ya Allah, ya kan? Tangisi itu. Habis sholat ingat itu kan, kita memang disuruh mengingat dosa Pak. Kita disuruh oleh Allah itu ingat dosa kita ya, jangan ngingat keburukan orang aja ya kan, nggak bakal nangis kita ya, malah terus jadi kita disuruh ya untuk banyak mengingat dosa, bukan mengingat ya si fulan itu zalim sama saya, si fulan itu gini-gini ya, tambah keras hati kita ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya karena mengingat waktu ya Pak ya, kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertobat kepada Allah dan diberikan taubat yang nasuha, sehingga kita tidaklah meninggal melainkan dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena mengingat waktu mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.